Halo Concrete People, air tertampung di bendungan yang dalam, disalurkan ke sawah, ladang, hingga pemukiman. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, salam kenal dari saya Hisyam. Cakep. Cakep. Selamat datang di Concrete Talks episode ke-6. Bahasan kali ini cukup spesial nih Concrete People, karena kita sedang berada langsung di proyek pembangunan bendungan bener yang terletak di Purworejo, Jawa Tengah. Dan saat ini juga kita sedang berada di gardu pandang rumah bambu, tepatnya di Bendungan Bener yang di belakang kita ini langsung menghadap ke proyek Bendungan Bener. Untuk mengupas tuntas proyek yang luar biasa ini tentunya saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya dengan narasumber yang sangat luar biasa yang merupakan pihak-pihak penting dalam proyek ini. Hadir secara online Bapak Novan Eka Adila selaku Kasatker Pembangunan Bendungan Bener dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Semangat ya Pak ya? Semangat selalu. Baik, selanjutnya sudah hadir juga secara langsung bersama saya dengan Bapak I Gusti Nyoman Ari Suryanata selaku Kepala Proyek Pembangunan Bendungan Bener Paket 2 Waskita Jatiwangi KSO. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, sehat dong. Siap, harus semangat juga Pak. Semangat. Siap. Semangat 45. Semangat 45. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di Concrete Talks episode kali ini. Concrete People, selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan membahas secara mendalam mengenai seputar proyek Bendungan Bener ini, khususnya mulai dari kebutuhannya hingga bagaimana konstruksi ini dijalankan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk bisa menjelaskan gambaran umum mengenai pembangunan Bendungan Bener ini. Bendungan Bener ini merupakan proyek bendungan yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, mengendalikan banjir, dan menyediakan pasokan air baku bagi masyarakat sekitar. Selain meningkatkan kesejahteraan petani dan penduduk setempat, bendungan ini juga dapat membantu menjaga ketersediaan air selama musim kemarau dan berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Nah, fakta uniknya, Bendungan Bener ini akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Wah, luar biasa ya Pak ya. Nanti kita juga akan menyaksikan laporan langsung dari lokasi proyek bersama Dia Saidah yang sudah di dalam area Bendungan Bener. Nantinya dia akan mewawancari langsung Bapak Wahyu Adi Pramono selaku manajer batching plan USBP untuk proyek Bendungan Bener ini. Sebelum berbincang langsung dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa ini, kita sapa dulu Dia ya. Silakan Dia. Terima kasih Mas Hisyam. Halo Concrete People, kembali lagi bersama aku Dia di Concrete Talks episode 6. Saat ini aku sedang berada di dalam proyek Bendungan Bener Paket 2 yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk pengendali banjir, penyedia air baku, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air. Nah, nantinya bendungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Di episode kali ini tentunya aku nggak sendirian nih. Aku akan ditemani oleh manajer batching plan WSBP Bendungan Bener untuk melihat lebih langsung mengenai progres supply proyek WSBP dan berbincang lebih lanjut mengenai proses ngecor di proyek Bendungan Bener sebesar ini. Nah, untuk sekarang aku akan mengembalikan dulu ke Mas Hisyam. Silakan Mas Hisyam. Dadah Concrete People. Luar biasa sekali, terima kasih Dia. Nanti kita akan kembali ke Dia untuk melihat langsung bersama dengan Pak Wahyu tentunya. Dan sebelum kita mulai berbincang-bincang di sini, saya informasikan kepada seluruh Concrete People bahwa di akhir podcast Concrete Talks ini, saya punya hadiah yang menarik untuk Concrete People yang bisa menjawab pertanyaan seputar bahasan hari ini. Nah, maka dari itu Concrete People harus nonton Concrete Talks ini sampai selesai ya. Oke Concrete People, karena bahasan kali ini cukup menarik, kita langsung saja mulai diskusinya ya. Pertama mungkin saya mau ke Bapak Novan ya dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa yang latar belakangi pembangunan Bendungan Bener ini, khususnya kalau kita kaitkan dengan konteks ketahanan nasional. Oke, baik. Pertama-tama kami sampaikan bahwa lokasi pembangunan Bendungan Bener itu terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk pembangunan Bendungan Bener sendiri, sudah tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2029 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai dengan 2029. Tujuan utama dibangunnya Bendungan Bener adalah untuk memperoleh manfaat 1. Irigasi seluas 15.196 hektar di Kabupaten Purworejo yang meliputi DI Guntur, DI Penungkulan, DI Meranti, DI Jerakah, DI Kedung Putri, DI Loning Kragilan. Kemudian yang kedua, untuk penyediaan air baku sebesar 1.500 liter per detik yang didistribusikan di
Kabupaten Purworejo sebesar 500 liter per detik, kemudian Kabupaten Kebumen di 300 liter per detik, kemudian Kabupaten Kulon Progo di 700 liter per detik. Kemudian juga yang ketiga manfaatnya adalah untuk mereduksi banjir kalau orang 25 tahun sebesar 69,52%. Dan yang terakhir yang nomor 4 adalah manfaatnya untuk PLTA sebesar 10 MW. Wah, berarti memang sangat luar biasa ya Pak keberadaan Bendungan Bener ini dan memang dirasa sangat penting ya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang saya mau beralih ke sisi kontraktor ya dari proyek ini, yaitu Bapak Ari Pak. Mungkin juga bisa dijelaskan Pak mengenai luasan dan fitur dari bendungan ini, kemudian juga seberapa besar lingkup pekerjaan dari Waskita Jatiwangi KSO selaku kontraktor Pak. Baik, Mas Ica. Ya, Pak. Jadi Bendungan Bener ini adalah bendungan tipe urugan dengan metode CFRD, Concrete Face Rockfill Dam. Jadi untuk rencana area tampungan Bendungan Bener ini sekitar 90 juta meter kubik. Jadi memang Bendungan Bener ini dibuat dan direncanakan memang untuk khususnya itu ketahanan pangan. Jadi Bendungan Bener ini difungsikan bisa untuk irigasi, kemudian untuk mereduksi banjir di area sekitar, kemudian bisa untuk peluang ada dibangunnya PLTA. Wah. Jadi Bendungan Bener ini direncanakan bisa menghasilkan daya sekitar 10 MW. Kemudian tidak lepas daripada itu, untuk bendungan ini biasanya bisa dipakai untuk pariwisata dan konservasi daerah aliran sungai Bogowonto. Begitu Mas. Baik Pak, berarti jadi memang luar biasa sekali. Ya benar, bukan cuma untuk kebutuhan pangan, tapi juga ditujukannya ke pariwisata ya Pak nantinya. Dan tentunya untuk energi terbarukan ya, karena bisa untuk PLTA itu. Oh iya, itu dia. Yang menarik adalah jadi PLTA. Kemudian kalau untuk cakupan pekerjaan dari Waskita Jatiwangi KSO itu seperti apa? Oh ya, jadi kalau kita di sini Waskita Jatiwangi KSO, kita mendapat pekerjaan itu membangun spillway. Jadi tipe spillway kita itu adalah pelimpah samping dengan teknisnya lebar oginya itu adalah 80 meter dan itu terdiri dari full beton. Full beton. Jadi memang full beton dan disupport oleh WBP. Wah, luar biasa WBP, semangat membangun negeri. Siap. Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama ya. Amin Pak. Amin. Terus. Baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti memang Bendungan Bener ini memiliki fitur yang sangat luar biasa ya, Concrete People. Kemudian saya ingin kembali ke Pak Novan. Dari pembangunan Bendungan Bener ini, apa dampak jangka panjang yang positif yang diberikan dari Bendungan Bener, baik untuk negeri maupun khususnya untuk wilayah Sungai Serayu Opak? Baik, dampak jangka panjang positif dari pembangunan Bendungan Bener adalah pada daerah hilirnya nanti akan ada kenaikan indeks pertanaman dari semula sebesar 144,7% menjadi 281%. Kenaikan IP tersebut tidak hanya didukung oleh pembangunan Bendungan Bener saja, tapi juga pada daerah hilirnya perlu adanya pembenahan. Yang pertama, rehab bendung guntur. Yang kedua, pembangunan saluran induk guntur kanan beserta bangunan pelengkapnya. Yang ketiga, rehab dan pembangunan saluran induk guntur kiri. Yang keempat, rehab dan pembangunan saluran induk kali semo. Wah, berarti memang pembangunan Bendungan Bener ini memiliki dampak yang sangat baik ya Pak tentunya ya. Oke, saya ingin kembali lagi ke Bapak Ari nih Pak. Secara keseluruhan Bendungan Bener ini kan berarti memang memiliki fungsi dan tujuan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Yeah. Untuk warga Jawa Tengah khususnya kan Pak ya, Yeah. kalau di Bendungan Bener ini. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak, berapa persentase progres, kemudian juga target penyelesaian, dan tentunya kapan nih target operasional Bendungan Bener ini bisa digunakan gitu Pak? Jadi sampai dengan podcast ini berjalan, Iya. progres kita sudah 68%. Jadi Bendungan Bener ini direncanakan akan selesai di
2029. 2029. Jadi harapannya ketika pada tahun 2029 itu fungsi dari bendungan ini bisa segera dimanfaatkan untuk masyarakat, Mas. Jadi kita doakan saja lah Siap. supaya bendungan ini bisa selesai dengan tepat waktu. Iya, benar. Terima kasih Pak Hari jawabannya. Berarti memang bendungan bener ini terus berprogres ya Pak ya, Ya. untuk bisa mencapai target penyelesaian. Oke, Concrete People, tampaknya dia juga sudah mulai bersiap-siap nih jalan-jalan keliling proyek Bendungan Bener bersama Pak Wahyu. Untuk itu kita beralih ke dia terlebih dahulu ya. Silakan dia. Halo Mas Hisyam, saat ini saya sedang berada di lapangan di proyek Bendungan Bener Paket 2 bersama dengan Bapak Wahyu Adi Pramono selaku Manajer Batching Plan WSBP Bendungan Bener. Selamat pagi Pak Wahyu, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Dia, alhamdulillah kabar baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Wahyu sudah diberikan kesempatan untuk menemani saya jalan-jalan hari ini di proyek Bendungan Bener Paket 2. Pak Wahyu, sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak, kiprah Bapak di WSBP ini kan cukup panjang ya Pak. Boleh diceritakan sedikit nggak mengenai pengalaman Bapak di sebagai manajer batching plan WSBP? Baik, terima kasih Mbak Dia. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Pramono Mbak Dia. Saya join di WSBP itu dari tahun 2015 ya. Sebelumnya saya ada di proyek Solo Kertosono, kemudian ada di Tebing Tinggi Medan, kemudian di IKN, baru terakhir ada di Bendungan Bener Mbak. Jadi kurang lebih sudah hampir 10 tahun saya di Waskita Beton Briges. Oh, udah cukup lama ya Pak, 10 tahun sama dengan umur WSBP. Nah Pak, saya ingin bertanya lagi Pak mengenai apa sih Pak peran Bapak dalam proyek Bendungan Bener ini? Karena kan proyek ini cukup besar ya Pak. Ya, jadi proyek Bendungan Bener sendiri kan sebenarnya kan suplai untuk pengecoran di paket 2A ya, khususnya di proyek Induk Waskita Jatiwangi KSO. Ini kita dapat kontrak volume kurang lebih 34.000 kubik. Nah ini memang terbagi dari beberapa pengecoran kontrak kita sampai dengan Desember 2025. Oke. Gitu. Desember 2025 berarti kan sebentar lagi ya Pak? Iya. Oke. Nah bicara soal produk nih Pak, di proyek Bendungan Bener Paket 2 ini WSBP menyuplai produk apa aja ya Pak? Jadi untuk yang di proyek Bendungan Bener, WSBP untuk suplai beton curahnya atau fresh concrete-nya ya khusus di ready mix-nya, kita ada mutu K125 itu adalah untuk pengecoran dental atau LC, kemudian ada K175, kemudian ada K225 yang nanti akan digunakan untuk pengecoran di spillway, kemudian ada mutu K300 untuk LC untuk pengecoran rigidnya. Mungkin itu Mbak. Berarti cukup banyak ya untuk mutu-mutu di proyek Bendungan Bener Paket 2 ini. Nah, bicara tentang batching plan WSBP Bendungan Bener nih Pak, boleh tahu nggak sih Pak, batching plan WSBP Bendungan Bener ini kapasitas per harinya berapa ya Pak? Jadi untuk batching plan WSBP sendiri yang ada di Bendungan Bener itu adalah kapasitas loading itu adalah sesuai spesifikasi 90 kubik per jam. Tapi karena memang medan yang cukup ekstrim ya, jadi memang sekali pengecoran itu hanya per 5 kubikan. Jadi rata-rata per hari itu bisa sampai 300 atau 400 kubik per hari. Itu sesuai dengan kapasitas. Oke. Nah, bicara soal TKDN nih Pak, apakah di batching plan WSBP Bendungan Bener ini sudah menerapkan TKDN? Jadi memang untuk komposisi yang ada di batching plan Bendungan sendiri itu sebenarnya kita sudah menggunakan produk-produk yang memang berasal dari dalam negeri, artinya mulai dari bahan baku, kemudian itu adalah diambilkan dari produk-produk lokal ya yang ada di seputaran Purworejo maupun di sekitar Magelang. Itu sih Mbak Dia. Oke, jadi produk-produk yang disuplai untuk proyek Bendungan Bener ini sudah diterapkan TKDN gitu. Nah, kalau kita melihat langsung di proyek ini nih Pak, medan sekitar Bendungan Bener ini kan cukup menantang ya Pak. Yeah. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh WSBP untuk dalam pengiriman material itu sendiri? Betul Mbak, jadi memang kondisi di sini adalah aksesnya memang cukup ekstrim ya, dalam artian memang tanjakan maupun turunan maupun yang di area-area curam. Jadi persiapan dari kita itu adalah memastikan alat itu adalah ready for use ya, artinya sudah melalui uji riksa dari badan eksternal ya, pengujian eksternal.
Kemudian dilakukan juga adanya checklist yang dilakukan setiap hari sebelum dilakukan produksi. Kemudian dilakukan briefing atau safety morning sebelum dilakukannya produksi kepada semua personil yang terlibat. Itu, Mbak. Selanjutnya juga kita ada pengecekan kesehatan ya sebelum produksi. Kita cek kesehatan kepada setiap operator, setiap pegawai. Jadi ada pengecekan suhu badan, kemudian dari tekanan darahnya, itu kita lakukan setiap sebelum dilakukan produksi. Itu langkah-langkah yang kami antisipasi untuk memastikan ketepatan dan kepastian pengiriman kepada proyek. Itu Mbak Dia. Wah, cukup banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh batching plan WSBP Bendungan Bener sampai akhirnya produk ready mix WSBP terkirim tepat waktu dengan kualitas yang juga terjamin ya Pak Wahyu. Iya, betul Mbak Dia. Nah, berarti untuk sampai saat ini nih Pak, untuk progres suplainya sendiri sudah mencapai berapa persen ya Pak? Kalau untuk yang paket BBB kita kan kita melayani untuk paket 2 ya. Dari total kontrak yang sudah diberikan, itu kurang lebih sekitar 30% yang sudah terserap. Artinya dari yang 34.000 kurang lebih sekitar 11.000 sudah terserap produksinya oleh BBB. Oke. Itu, Mbak. Untuk target penyelesaiannya sendiri nih Pak, kira-kira pengiriman produknya bisa selesai di kapan ya Pak? Jadi untuk kontrak yang awal kita sampai dengan Desember 2025 ya. Jadi ini target ada kurang lebih sampai dengan Desember itu pada volume sekitar 24.000 kubik itu harus bisa terselesaikan. Nah sisanya nanti akan lanjut di tahun 2026. Itu juga masih ada potensi volume kurang lebih 60 ribuan. Mungkin itu Mbak Dia. Wah, berarti udah nggak lama lagi nih ya Pak. Semangat terus pokoknya. Siap. Untuk tim Pak Wahyu dan tim Bendungan Bener. Sebelum kita tutup, boleh dong Pak disampaikan harapan dari Bapak untuk masyarakat yang nanti akan merasakan langsung manfaat dari Bendungan Bener ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan selesainya nanti proyek pembangunan benar bisa memberikan manfaat, terutama nanti adalah untuk pertanian, kemudian juga sarana air bersih ya, yang menurut informasi yang kami dapatkan itu adalah untuk suplai sampai ke daerah Kulon Progo ya. Jadi mudah-mudahan bisa membawa dampak atau manfaat langsung kepada masyarakat. Mungkin itu Mbak Dia. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Siap. Baik, saya rasa jawaban dari Pak Wahyu sudah cukup menjawab rasa penasaran kita tentang bagaimana WSBP berkontribusi dalam produksi beton ready mix di proyek Bendungan Bener Paket 2 ini. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Concrete People, saya Dia Saida dari lokasi proyek Bendungan Bener dan saya akan mengembalikan ke Mas Hisyam. Silakan Mas Hisyam. Terima kasih Dia atas liputan lapangannya. Nah, kalian pasti sudah kebayang dong gimana progres proyek pembangunannya, juga gambaran secara umum gitu ya. Lokasinya nanti akan jadi seluas apa dan sekeren apa gitu ya. Selanjutnya kita akan kembali bersama dengan para narasumber yang bersama dengan saya. Kali ini saya akan kembali juga bertanya ke Bapak Novan dari Balai Besar Wilayah Sungai Seraya Opak. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana sinergi antara pemerintah dengan stakeholders yang terlibat untuk mewujudkan keberhasilan dari pembangunan Bendungan Bener ini? Baik, saat ini progres gabungan paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4 pembangunan Bendungan Bener telah mencapai 62,06%. Progres tersebut akan sulit tercapai tanpa adanya sinergi antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU, dengan stakeholder yang terdiri dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Purworejo, perusahaan kontraktor BUMN yang terdiri dari PT Waskita Karya, PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan, serta terlibat juga kontraktor lokal seperti PT Aneka Dharma Persada, PT Jatiwangi. Sinergi tersebut tidak hanya dalam hal pembangunan fisik semata, namun juga dalam hal penuntasan pembebasan lahan yang meliputi area tapak bendungan, area genangan, area jalan akses, dan area kuori. Wah, berarti memang luar biasa ya Pak upaya yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan proyek ini tentunya dengan tepat waktu dan tepat mutu ya Pak. Baik, lalu Pak Ari ini Pak, secara konstruksi Pak, kalau saya lihat kan ini bendungannya berada di antara dua perbukitan ya Pak ya. Bisa dijelaskan nggak Pak secara konstruksi apa tantangan yang dihadapi dan juga ada nggak nih Pak inovasi tertentu yang dilakukan atau diimplementasikan pada proyek ini Pak?
Oke. Jadi kalau di skup pekerjaan kita, Baik. Pekerjaan itu memang kemarin itu banyak di pekerjaan galian batu dengan blasting. Jadi total galian kita itu hampir 2 juta kubik. Nah, tantangannya jelas di sini adalah sosial terutama. Cuman memang dengan dukungan masyarakat, dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat, masyarakat support kita, jadi sehingga pekerjaan ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi untuk kedepannya memang setelah pekerjaan galian ini kan kita full di pekerjaan beton. Nah, mudah-mudahan kita bisa disuplai dengan dari WBP, kemudian kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, kira-kira gitu. Jadi kalau inovasi di sini kita untuk galian blasting, kita kemarin menggunakan alat CRD, itu kita menggunakan metode ngebor kedalaman batuan itu kira-kira di sekitar 3 meter, Mas. 3 meter dengan memperbanyak siklus, dengan harapan kita mengurangi kebisingan. Oke, baik. Karena kan ini efeknya luar biasa ya dari blasting. Jadi kita mencoba dengan memperbanyak siklus untuk pekerjaan blasting sehingga bisa mengurangi kebisingan, bisa mengurangi getaran. Jadi dampak-dampak kepada masyarakat itu bisa hilang ya. Tuh. Baik, berarti memang pada saat proses pembangunan ini juga sangat dipikirkan apa ya gimana caranya supaya bendungan ini bisa selesai dengan baik, dan juga tentunya secara konstruksi menggunakan inovasi yang tidak memberikan efek samping yang begitu dahsyat pada masyarakat. Betul. Baik. Oke, sebagai pertanyaan terakhir dan penutup, saya akan bertanya kepada Bapak Novan dari Balai Besar Wilayah Sungai Sarawak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, apa harapan yang ingin dicapai dari Kementerian PU saat selesainya bendungan bener bagi wilayah Jawa Tengah khususnya dan Indonesia secara lebih luas? Baik, harapan yang ingin dicapai Kementerian PU saat selesainya bendungan bener pada lingkup wilayah Jawa Tengah adalah tercapainya kenaikan produksi panen padi di Kabupaten Purworejo, serta terwujudnya tambahan penyediaan air baku untuk Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian lebih jauh lagi, harapan Kementerian PU saat selesainya bendungan bener adalah secara global menjadi salah satu infrastruktur pendukung ketahanan pangan di Indonesia. Baik, berarti memang bendungan bener ini harapannya bisa segera bermanfaat ya Pak untuk wilayah Purworejo khususnya dan juga wilayah Jawa Tengah. Wah, luar biasa sekali ya Concrete People dari penjelasan narasumber kita pada episode kali ini. Kita bisa tahu terkait hal-hal mendetail di proyek pembangunan bener ini. Sesuai janji saya di awal, saya akan memberikan hadiah menarik yaitu Lego kepada 3 Concrete People yang bisa menjawab pertanyaan terkait materi Concrete Talks pada episode kali ini. Pertanyaannya adalah berapa luas bendungan bener ini dan apa saja manfaat dari pembangunannya? Nah, caranya gampang banget, tinggal tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bagi peserta yang menjawab dengan cepat dan tepat, akan kami hubungi lewat DM untuk pengiriman hadiah Lego ini. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita sudah sampai di penghujung Concrete Talks episode ke-6 ini. Banyak sekali insight menarik yang bisa kita ambil tentunya dari perbincangan saya dengan para narasumber. Proyek pembangunan yang tengah berjalan ini memang sangat dinanti oleh warga sekitar. Semoga dengan adanya komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat, bendungan bener ini dapat segera difungsikan sesuai harapan bersama. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Novan, Bapak Ari, dan juga Bapak Wahyu atas berbagai insight dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Untuk Concrete People, jangan lupa nantikan Concrete Talks episode 7 yang akan menghadirkan topik menarik lainnya bersama dengan para narasumber yang tak kalah kompeten di bidangnya. Terima kasih sudah menyaksikan, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Concrete Talks dipersembahkan oleh WSBP, Waskita Beton Precast.